Salam selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 391 ayat 1, 2, dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di tengah
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama dan artinya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Kita mohon kekuatan pada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Kita membacanya secara responsoria. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepada aku supaya kesembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Pujian dari anak sekolah minggu.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pujian dari Naposobulung.
Oktober 2022. Angka Romawi yang pertama, warta umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-17 setelah Trinitatis. Topik minggu, iman yang menyelamatkan atau haporsiahon paluahon. 2. Kebaktian wilayah 2. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 2 di rumah keluarga Situa MN Hutajulu, F. Boru Panjaitan yang beralamat di Kompleks PU Badoka. Dihimbau kepada seluruh jemaat wilayah 2, Parhalado dan keluarga mengikuti ibadah tersebut. 3. Rapat seksi sekolah minggu. Diberitahukan kepada semua seksi sekolah minggu dan guru sekolah minggu untuk rapat setelah ibadah minggu ini untuk membentuk panitia Natal anak sekolah minggu. 4. Panitia Natal Ama, Ina, dan Lansia tahun 2022. Pada hari Minggu 2 Oktober 2022 telah terbentuk panitia Natal Ama, Ina, dan Lansia tahun 2022. Adapun susunan panitia Natal tersebut adalah sebagai berikut. Ketua, Situa TR Sianturi, Bendahara Nyonya B. Sinaga, D. Borusilaen SST MKes, Sekretaris Calsit MP Sitorus SST, Seksi Acara, Koordinator Nyonya MN Sinaga SE, ER Boru Butar-Butar, Anggota Nyonya D. Tambunan ST, D. Boru Panjaitan, Nyonya Simajuntak T. Boru Napitukulu SE, Nyonya YF Sitorus R. Boru Purba, RAR Sinaga SE. Seksi Konsumsi, Koordinator Nyonya Situa MH Panjaitan N. Boru Huta Barat, Anggota Nyonya Situa Huta Galung Y. Boru Tobing, Nyonya Situa S. Sihombing R. Boru Sinaga, Nyonya SH Purba LS Boru Panjaitan, Nyonya H. Hutajulu L. Boru Simatupang S. Sos, Nyonya C. Sitanggang M. Boru Simatupang, Nyonya SH Saragi R. Boru Hutahayan, Sude Ina HKBP Tamarunang. Seksi Dana, Koordinator Doktorandus M. Panjaitan MM, Anggota K. Manurung SE, Insinyur S. Sitinjak, V. Panjaitan ST, Situa T. Rumah Horbo SE, AT. Bakara S. Pasaribu, Sude Ama HKBP Tamarunang. Seksi Perlengkapan, Koordinator L. Samosir, Anggota M. Nababan, DE Tambun, JM Butar-Butar SE, WR Silitonga, JE Sumbayak, M. Hasibuan. Seksi Kor, Koordinator Nyonya Situa MN Hutajulu, F. Boru Panjaitan, Anggota Nyonya Situa M. Butar-Butar Esit NS Boru Hutahayan, Nyonya Situa STJ Marpaung SH L. Boru Banjarnahor STP. 5. Sermon Parhalado HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan sermon Parhalado pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 masuk pukul 18.00 WITA di gereja ini. 6. Rapat Panitia Pesta Ulang Tahun, Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatan HKBP Tamarunang.
Dimohon kepada semua panitia pesta ulang tahun, pesta Gotilon, dan tahun kesehatian untuk mengikuti rapat pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 19.00 WITA di gereja ini. 7. PA Ama Seresot HKBP Sulawesi Selatan. Gereja akan melaksanakan PA Ama Seresot HKBP Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 masuk pukul 19.00 WITA di Gereja HKBP Makassar. Dihimbau kepada semua ama gereja kita mengikuti kegiatan tersebut. 8. PA Ama Ina HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan PA Ama Ina pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 masuk pukul 19.00 WITA di gereja ini. Dihimbau kepada semua ama ina gereja kita mengikuti kegiatan tersebut. 9. Senam kesehatan. Seksi kesehatan gereja kita akan melaksanakan senam kesehatan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 mulai pukul 8.00 WITA di gereja ini. Diharapkan semua jemaat mengikuti kegiatan tersebut. 10. Pencarian dana panitia pesta huria. Panitia pesta gereja mengadakan pencarian dana berupa A. Penjualan baju kaos pesta gereja dengan harga 1. Kaos ukuran XXXL dan XXL harga Rp120.000. 2. Kaos ukuran M, L, dan XL harga Rp100.000. B. Penjualan kalender gereja HKBP Tamarunang tahun 2023. Dihimbau kepada semua jemaat untuk ikut berpartisipasi dengan membeli kalender HKBP Tamarunang tahun 2023 dengan harga Rp50.000 per eksemplar. C. Basar makanan. Hari ini gereja melalui Jemaat Wilayah 1 dan Parhalado Wilayah 1 mengadakan basar makanan berupa penjualan kue lupis dengan harga Rp20.000 per bungkus. Marilah kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 11. Membuat program kerja tahun 2023. Dihimbau kepada semua kategorial dan seksi di masing-masing Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia untuk membuat konsep program kerja dan anggaran tahun 2023. 12. Latihan drama Natal anak sekolah minggu. Diberitahukan kepada seluruh anak sekolah minggu bahwa akan dilaksanakan latihan drama Natal untuk anak sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 jam 16.30 sore di gereja. Diharapkan semua anak sekolah minggu mengikuti kegiatan tersebut. 13. KRIS HKBP Tamarunang. Diberitahukan kepada semua jemaat bahwa di bangku kita masing-masing telah ditempelkan KRIS rekening gereja HKBP Tamarunang untuk memudahkan kita mentransfer uang ke gereja kita. Bisa melalui Kiopo, Dana, Shopee, dan lain-lain. 14. Persembahan ke depan. Hari ini kita akan memberikan persembahan ke depan altar untuk kebutuhan operasional gereja kita. 15. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit. 1. Agusta Christine Borusianipar dirawat di rumah. 2.
MU Hutagalung dirawat di rumah. 3. Nyonya Situa Panjaitan VF Borusitorus dirawat di rumah. 16. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 3 sampai dengan 9 Oktober. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun. 1. M. Hasibuan 4 Oktober wilayah 1. 2. Anatoli Kasparov Hutasoit Naposo 5 Oktober. 3. Situa M. Butar-Butar Esit 5 Oktober wilayah 2. 4. EL Borussia Lagan 5 Oktober wilayah 2. 5. MR Boru Huta Balian 5 Oktober wilayah 2. 6. V Panjaitan 6 Oktober wilayah 2. 7. Gerson Pangihutan Saragi Naposo 6 Oktober wilayah 2. 8. Alpin Modret Simaremare Remaja 8 Oktober wilayah 3. 9. Roro Nauli Borubakara Anak Sekolah Minggu 9 Oktober wilayah 1. 10. Pendeta UF Hutasoit MTH 9 Oktober wilayah 1. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 17. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 3 sampai 9 Oktober. Jemaat yang merayakan 1. Keluarga F. Silalahi ER Borugultom tanggal 6 Oktober wilayah 1. 2. Keluarga B. Sihombing R. Borumanalu 9 Oktober wilayah 1. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga mereka. 18. Jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pada ibadah Gereja HKBP Tamarunang, jumlah yang hadir 138 orang. 2. Minggu 2 Oktober 2022 ibadah sekolah minggu, jumlah yang hadir 58 orang. 3. Selasa 4 Oktober 2022 ibadah kebaktian wilayah 1 dalam keluarga M. Hasibuan Situa M. Borumanurung, jumlah yang hadir 35 orang. 4. Jumat 6 Oktober 2022 ibadah kebaktian Parhalado dan keluarga di rumah Nyonya Panjaitan Situa D. Borumarpaung, jumlah yang hadir 26 orang. Angkar mau yang kedua, keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 736 ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan. Yesus Juru Selamat, jangan kau biarkan aku sendirian dalam perjalanan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena ini masih nuansa ulang tahun HKBP 7 Oktober di hari Jumat kemarin, ulang tahun yang 161, maka izinkanlah kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk HKBP. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19, saya akan baca untuk kita semua. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penyakit kusta itu penyakit yang sangat menakutkan, mengerikan di zaman Yesus. Jika ada orang yang kena penyakit kusta, itu segera langsung disingkirkan. Tidak boleh itu pulik dan nggak bisa itu dekat-dekat dengan masyarakat. Harus jauh. Entah kemanapun pergi, pokoknya tidak boleh dekat-dekat dengan masyarakat, harus jauh. Tidak boleh bersama-sama dengan keluarga, dengan gereja, dengan punggungan marga, tidak boleh. Oleh karena itu penyakit kusta dianggap penyakit orang berdosa. Penyakit orang yang sudah berbuat kesalahan kepada Tuhan. Tanda kutip, penyakit kusta dianggap sebagai kutukan. Itu mengerikan sekali statement penyakit kusta. Ke-10 orang kusta ini mendengar bagaimana Yesus dan melihat Yesus yang masuk suatu desa, dan mereka langsung berseru meminta permohonan agar Yesus menyembuhkan. 10 orang kusta ini tentu sudah mengetahui siapa Yesus. Tentu sudah mengenal bagaimana kuasa Yesus yang bisa menyembuhkan. Ke-10 orang kusta ini tentu sudah percaya Yesus itu mampu membuat mukjizat. Makanya ke-10 orang kusta ini tidak ragu-ragu
dan cepat meminta pertolongan kepada Yesus. Mereka mendengar dan mereka mengimani bahwasannya Yesus sanggup untuk menyembuhkan mereka. Dan mereka meminta permohonan, Yesus kasihanilah kami. Pertanyaannya, saudara-saudara, tolong perhatikan Alkitabnya. Ada yang unik. Ketika ke-10 orang kusta ini meminta permohonan kepada Yesus, kenapa Yesus malah menyuruh pergi ke-10 ini kepada itu tadi? Perlihatkan dirimu kepada para imam di ayat 14. Kenapa Yesus justru malah menyuruh 10 orang sakit ini pergi kepada imam? Bukannya Yesus datang menjamah, mendoakan, sembuh. Tapi kenapa Yesus malah menyuruh pergi kepada imam? Sama seperti dokter kan begitu, kita telepon dokter. Dokter, saya sakit. Oh, datanglah supaya saya periksa. Diperiksa dokter lah. Oh begini, ini. Oh ini sakitnya. Kalau perlu di ronsen, oh ini. Datang pasien itu kepada dokter supaya tahu diagnosa penyakitnya itu apa. Tapi kok justru Yesus menyuruh pergi kepada imam? Apa rupanya maksud Yesus itu? Karena bagi orang Yahudi, hukum Taurat mengatakan imam yang memberi cap kepada penyakit kusta, dia sudah sembuh atau belum. Imamlah yang mampu, yang bisa, yang berhak membuat statement bahwasannya seseorang itu sembuh atau tidak dari kusta. Perhatikan lagi Alkitabnya. Ketika mereka di tengah jalan, 10 orang kusta ini di tengah jalan sudah sembuh. Belum nyampe kepada imam, masih di tengah jalan, sudah sembuh. Karena apa? Karena iman. 10 orang kusta ini tidak protes kepada Yesus. Yesus kok nyuruh-nyuruh aku pergi kepada imam? Aku minta kesembuhan sama engkau, tapi kok malah nyuruh aku pergi ke sana? Ya sembuhkan aja dong. Doakan aku dong, jamah dong penyakitku ini. Enggak begitu, mereka enggak protes sama Yesus. Mereka justru nurut kepada Yesus. Apa kata Yesus, mereka iakan. Itulah iman yang tulus. Iman yang bulus dari hatinya itu. Dari hati paling dalam dia memerlukan kesembuhan itu, makanya dia enggak mau protes. Dia enggak mau bertanya kepada Yesus. Apa kata Yesus? Yes, pergi dia kepada imam. Makanya di tengah jalan mereka sembuh. Bukan seperti si Naaman. Perjanjian lama tadi, epistel tadi. Disuruh mandi ke sungai Yordan 7 kali. Protes dia. Loh kok saya suruh mandi ke sungai Yordan? Sungai saya di sana lebih bagus. Saudara-saudara, permainan logika dan imam. Logika dan iman di sini dipertentangkan. Ada yang bilang begini. Seharusnya iman dan logika itu sejajar. Iman, logika itu harus sejajar. Kalau firman Tuhan mengatakan logika sebagai alat iman, pikiran kita itu, logika kita ini, logika kita berpikir ini sebagai alat iman untuk mempercayai kuasa Yesus. Bukan iman dan logika sejajar, bukan. Tetapi logika, alat iman untuk percaya kepada Yesus. Itu kalau menurut pemahaman kita. Ketika ke-10 orang kusta ini sembuh, anehnya hanya 1 orang yang pulang kepada Yesus. Dia berteriak dengan suara nyaring, dia tersungkur, dia sujud di hadapan Yesus, dan dia memuliakan Allah. Dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. 10 yang sembuh, 1 yang datang kepada Yesus. Yang mana lagi 9 ini? Kemana yang 9 ini, saudara-saudara? 10 yang disembuhkan, 1 yang berterima kasih, 9 gak tahu kemana.
Alkitab tidak menerangkan mereka pergi kemana. Kenapa cuma satu? Yang 9 kemana? Kita akan mengatakan begini, itulah yang 9 itu tidak tahu terima kasih, tidak tahu bersyukur, sudah disembuhkan, mengucapkan terima kasih kepada Yesus pun tidak mau. Mungkin kita mengatakan seperti itu, benar. Itu benar jawabannya. Ke-9 orang ini tidak mau berterima kasih kepada Tuhan. Padahal sudah disembuhkan penyakit kusta loh. Gak ada obatnya pada saat itu. Sama seperti penyakit HIV AIDS. Penyakit yang paling ditakuti. Penyakit kusta itu paling ditakuti di zaman Yesus. Sembuh. Tapi 9 orang tidak mau berterima kasih kepada Yesus. Itu mungkin kita mengatakan tidak tahu diri itu. 9 orang itu. Sudah disembuhkan. Sudah diberi mujizat. Yang mengucapkan terima kasih tidak mau. Langsung pergi mereka. Justru 9 orang ini adalah orang Yahudi, orang Kristen, yang umat pilihan Tuhan. 9 orang ini loh. 1 orang Samaria itu bukan umat pilihan Tuhan. Justru orang Samaria, halak dagang di Hatta Batak, adalah orang yang paling dibenci oleh orang Yahudi. Justru yang paling dibenci, yang paling dihina, yang disepelekan, dipandang sebelah mata, yang disepelekan inilah yang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Hati-hati saudara-saudara. Coba dulu kita berefleksi dengan diri kita. Jangan-jangan kita termasuk 9 orang ini yang tidak mau berterima kasih kepada Tuhan. Berapa banyak sekarang orang Kristen di dunia ini? Berapa banyak sekarang orang Kristen di negara kita ini? Kita sekarang 100 kepala keluarga, tambah Naposobulung, partisipan. Kita yang hadir di gereja ini, berapa dari antara kita yang mau mengucap syukur kepada Tuhan? Berapa dari antara kita yang mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Thanks God, berapa orang? Padahal kita besar-besar suara kita memohon kepada Tuhan. Sama seperti di ayat 13. 10 orang kusta ini berteriak minta tolong supaya disembuhkan Tuhan. Kita berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku ini, aku belum dapat pekerjaan. Tuhan, tolonglah aku ini, aku belum punya anak. Tuhan, tolonglah aku ini, aku mau lulus sekolah, mau lulus kuliah. Tuhan, tolonglah aku ini, aku ingin sembuh. Bantu aku Tuhan dalam pekerjaanku, sekarang aku sedang mengalami penderitaan. Enggak pernah putus-putus kita berdoa. Pagi siang malam mau seminggu kita berdoa. Tuhan, tolong Tuhan, berikan mujizat-Mu Tuhan. Tolong Tuhan. Songonima gogo di tangyang tadagi. Dung dia lusit ibata tangyang tabohado. Ketika Tuhan menjawab doamu, apa respon Bapak Ibu sekarang? Ketika Tuhan menjawab doa Bapak Ibu sekarang semua, ketika Tuhan menjawab doa Naposobulung remaja, apa respon kita? Adakah kita yang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Adakah kita yang mau memuliakan Tuhan? Atau kita anggap Tuhan itu hanya pemberi berkat saja? Atau kita hanya mementingkan berkat Tuhan? Hanya berkat Tuhan yang kita pentingkan, Tuhan tidak kita pentingkan. Hanya hidup ini yang kita pentingkan. Anggo Yesus tolema gutbe alanga sikop be sikop di Hagabeon, sikop di Hapistaran, sikop di Hasangapon, sikop di Hamuraon. Anggo Yesus selamat tinggal. Apakah seperti itu yang kita katakan Bapak Ibu? Apakah kita lupa dari mana kepintaranmu? Apakah kita lupa dari mana pekerjaanmu? Apakah kita lupa dari mana hartamu?
Apakah kita lupa dari mana anak-anak yang Tuhan berikan kepadamu? Apakah kita lupa itu? Apakah ada yang ada padamu itu yang tidak Tuhan berikan? Jangan-jangan kita mengatakan begitu, ini usaha saya kok. Saya pintar karena saya kok. Saya lulus memang karena saya kok. Dengan gereja ku alani audo. Apakah seperti itu kita? Kita jadi melupakan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, dari 100 kepala keluarga jemaat HKP Tamarunang, berapa orang yang mau berterima kasih kepada Allah? Jawab aja dalam diri sendiri Bapak Ibu. 3 hal, karena itu mau Tuhan lihat. Berapa orangkah dari jemaat ini, gereja HKP Tamarunang ini, berapa orangkah yang hadir saat ini yang mau mengucapkan terima kasih kepada aku, kata Tuhan itu loh. Sama seperti pertanyaan Tuhan itu. Di ayat 17, di manakah yang 9 orang itu? Tuhan mencari 9 orang itu mana? Di manakah jemaat HKBP itu? Adakah di antara kita yang mau mengucapkan terima kasih kepada Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah refleksi hidup kita. Mungkin kita bertanya, mengatakan seperti ini, apologet, pembelaan diri. Pak Pendeta, ya cara saya berterima kasih ialah rajin ke gereja. Oke. Cara saya berterima kasih rajin ke pertanian wilayah. Dengan. Cara saya berterima kasih ringgas tupungan marga. Dengan. Baik itu semua. Bagi saudara rajin gereja, oke. Saudara rajin pertanian wilayah, is oke. Saudara rajin kepungan marga, kebaktian, dengan. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus, sekali lagi, apakah Yesus berjumpa dengan saudara dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari? Di hari Senin sampai hari Sabtu, apakah Yesus berjumpa dengan hidup saudara? Jangan-jangan kita berjumpa dengan Tuhan hanya hari Minggu saja, tetapi hari Senin sampai hari Sabtu close pintu untuk Yesus. Tutup pintu. Hari Minggu diukap mapintui. Masuk hari Senin ditutup mamuse. Kalau kita seperti itu berarti kita belum tahu berterima kasih kepada Tuhan. Justru orang yang berterima kasih kepada Tuhan ialah Allah menjumpai dirinya. Dia mau berjumpa dengan Allah setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik dia berjumpa dengan Allah. Apa artinya? Itulah iman. Iman ialah ketika kita mau mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan diri dan usaha kita. Itu iman. Iman ialah ketika kita mau mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan diri sendiri dan usaha kita. Untuk itu, mari di hari Senin besok, dalam segala kegiatan usahamu, mendekati persoalan hidupmu, jangan pakai dirimu, jangan pakai usahamu, tetapi pakai kuasa Tuhan. Libatkan Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan berkuasa atas persoalan kehidupanmu, atas persoalan pekerjaanmu. Itu iman. Ketika kita mau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, itulah iman. Mempercayakan, memberikan seluruhnya kepada Allah. Apa kata Yesus kepada satu orang ini? Di ayat 19, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hanya kepada satu oranglah dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Kepada 9 orang tidak. Hanya kepada satu orang. Orang Samaria yang tahu berterima kasih ini, dia sudah disembuhkan, yes. Dia disembuhkan, yes. Dan dia diselamatkan,
Yes, 2 dapat dia. Dia sembuh dari penyakitnya dan dia hidupnya selamat. Tetapi ke-9 orang ini hanya sembuh saja. Sembuh, yes. Selamat, belum. Yesus tidak mengatakan, imanmu telah menyembuhkanmu. Tidak. Tetapi imanmu menyelamatkanmu, itu Yesus pakai. Menyelamatkan, bukan menyembuhkan. Orang Samaria ini mendapat 2. Dia sembuh dan dia selamat, hidup bersama Yesus. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan ini? Kita semua membutuhkan kesembuhan dari penyakit. Is okay. Saya juga mau itu. Kita juga mau itu, sembuh dari penyakit. Penyakit apapun yang kita hadapi dan kita rasakan pada saat ini. Betul. Tetapi jangan lupa, ada yang lebih penting dari itu. Apakah itu? Keselamatan di dalam Yesus. Itu jauh lebih penting daripada kesembuhan kita. Ke-9 orang ini hanya sembuh saja secara fisik. Fisik dia sembuh, tidak kusta lagi. Tetapi kesembuhan secara iman belum. Dia belum selamat, yang 9 ini. Mari Bapak Ibu, ini menguatkan kita. Meskipun kita belum sembuh, meskipun kita masih bergumul dalam penyakit fisik, tetapi dari iman kita sudah diselamatkan dalam Yesus. Itu yang harus kita imani. Dalam iman saya sudah diselamatkan dalam Yesus. Itu yang terpenting. Karena seluruh rangkaian mukjizat yang Yesus lakukan, mukjizat terbesar ialah ketika Yesus memberikan nyawanya untuk menebus hidup manusia. Itulah mukjizat terbesar yang kita terima. Keselamatan dalam Yesus, anugerah kerajaan surga, itu yang kita terima. Meskipun kita belum menerima mukjizat kesembuhan. Ini terpenting. Meskipun saya belum menerima mukjizat kesembuhan, tetapi mukjizat terbesar sudah saya terima ketika Yesus mati di kayu salib dan nama saya, nama kita dilayakkan masuk dalam kerajaan surga. Saya diselamatkan Allah. Itu yang terpenting, saudara. Supaya kita tidak lagi berkonotasikan, kenapa saya tidak sembuh, kenapa saya belum dikasih mukjizat, apakah Tuhan tidak sayang saya? Mukjizat terbesar sudah saudara terima melalui kematian Yesus. Untuk itu, keselamatan Yesus ialah keselamatan yang holistik, keselamatan yang sempurna, nasikop yang menyeluruh. Sembuh secara fisik, selamat di dalam iman, selamat bersama Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, khotbah ini menguatkan kami supaya dengan iman kami mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan diri kami dan usaha kami. Kami mendekati persoalan hidup bersama Yesus yang kami yakini, yang kami imani mampu untuk menemani kehidupan kami dan mengatasi persoalan hidup kami. Karena kami yakin Tuhan, kuasa-Mu lebih besar daripada apapun juga. Ke-10 orang yang penyakit kusta disembuhkan hanya karena kuasa-Mu. Penyakit yang mematikan, penyakit yang menakutkan. Kami yakin Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan dengan iman. Dan kami akan seperti orang Samaria. Dengan suara nyaring kami memuliakan Engkau, mengucapkan terima kasih kepada Engkau. Hari demi hari bersama Tuhan. Itulah sikap ungkapan syukur kami, bahwasannya Tuhan bersama dengan diri kami. Karena sudah banyak berkat yang kami peroleh. Berkat pekerjaan, kehidupan, kesehatan, kebahagiaan.
kedamaian, kekuatan, semangat. Tidak bisa kami hitung banyaknya berkat. Dan kami menomorsatukan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Allah yang baik, kami membawa dan menyerahkan, mendoakan semua jemaat HKBP Tamarunang yang ibadah online dan offline, para partisipan yang sudah hadir di gereja ini. Berkati mereka dalam pekerjaan. Adapun mereka yang belum punya pekerjaan, Allah yang baik, tolong mampukan mereka untuk tetap berharap dan bersyukur dan terus semangat untuk mencari pekerjaan. Kami mendoakan kepada jemaat-Mu yang bergumul untuk menantikan seorang anak. Tuhanlah kiranya menjawab doa-doa mereka. Kepada mereka yang sakit, Agusta Krisin Borusianipar, Amang M. Huta Galung, Inang Borusitorus, keluarga Panjaitan, hamba-Mu Amang Sintua MH Panjaitan, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan jemaat-Mu ini. Kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini, Tuhan yang berkati kehidupan mereka semua. Kepada jemaat-Mu yang sudah memberikan ucapan syukur, perpuluhan, dan persembahan tahunan atau bulanan, Tuhan yang menyertai kehidupan para jemaat-Mu. Banyak kegiatan gereja 1 minggu ke depan, dari pertangyangan wilayah, keluarga hamba-Mu Amang Sintua Huta Julu, Boru Panjaitan, kegiatan kategorial. Tuhan yang baik, kami menyerahkan seluruhnya, kegiatan kategorial dan pertanyaan wilayah, biar berjalan baik. Kami juga bersyukur telah terbentuk panitia Natal Ama Ina Lansia di tahun 2022 ini yang sudah tertikting, kiranya melayani bersama-sama dengan Tuhan sehingga Natal sebagai hadiah terindah di tahun 2022 ini kami diingatkan kembali Yesus yang sudah hadir bersama-sama dengan kehidupan kami. Panitia pesta ulang tahun, pesta panen, tahun kesehatian yang terus berusaha untuk melayani Tuhan melalui mengumpulkan dana ataupun kegiatan yang lain. Tuhan kiranya menyertai para panitia kami ini agar tetap dalam keadaan sehat. Kami mendoakan negara kami mendoakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Maros dan sekitarnya, kiranya diberikan perlindungan para TNI Polri yang bersama-sama untuk menjaga keamanan negara ini, diberikan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa permohonan kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 435 sambil menyerahkan persembahan ke depan. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah
dengan Tuhanku, Tuhan mengajariku, berbahagia bersyukur, indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Aku dirangkul kasih-Nya, aku bahagia selamanya, lalu ku teripandangnya, pusaraku didengarnya. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku, Roh Tuhan mengajariku, Satu cik. berbahagia bersyukur, indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Nya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Horas salam sehat untuk kita semua.